Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Sajida dengan nomor NIM 2012100068. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan saya merupakan mahasiswi dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan komponen isi dari kurikulum dengan dosen pengampu, yakni Ibu Helna Nalis, MPD. Baik, sebelum saya membahas terkait pengembangan komponen isi kurikulum ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu subbab apa sajakah yang termasuk dari materi ini. Oke, baik. Dalam subbab pembahasan ini, yakni yang pertama ada pengertian dari isi kurikulum, yang kedua ada jenis-jenis materi pembelajaran, yang ketiga ada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang keempat ada pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran, dan yang kelima ada langkah-langkah mengurutkan materi pembelajaran. Baik, kita langsungkan saja ke pembahasan yang pertama, yakni yang pertama, yakni ada pengertian dari isi kurikulum. Pengertian ini mencakup dari beberapa yang saya temukan, baik dari istilahnya dan juga menurut dari hal-hal yang bisa saya dapati. Yang pertama, yakni ada berdasarkan dari Depdiknas, yakni bahwasanya pengertian dari isi kurikulum merupakan suatu bahan ajar atau materi pembelajaran yang dijadikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Dan secara terperincinya, isi kurikulum ini merupakan suatu jenis-jenis materi pembelajaran yang terdiri dari pengetahuan, merupakan suatu fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan, dan juga sikap ataupun nilai yang dijadikan sebagai penilaian. Kemudian, sedangkan berdasarkan dari istilahnya sendiri, bahwasanya isi kurikulum merupakan suatu bahan ajar atau suatu materi yang dapat dijadikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dan pada isi kurikulum ini, yakni meliputi berbagai macam mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, dan isi program masing-masing mata pelajaran tersebut yang kemudian akan disajikan kepada peserta didik. Dan dari isi kurikulum ini mempunyai suatu jenis-jenis mata pelajaran yang tentunya berdasarkan atas dari tujuan institusional atau tujuan pendidikan dalam tingkat satuan pendidikan, yakni bisa merupakan sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya yang masih bersangkutan. Mungkin itu saja untuk pengertian dari isi kurikulum ya. Kemudian ada juga jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran ini dikelompokkan menjadi dua jenis yang kemudian dapat dicabangkan lagi dari masing-masing setiap jenisnya. Nah, yang pertama ada jenis dari isi atau materi ataupun bahan ajar yang merupakan suatu cetak. Dari isi dari bahan ajar cetak ini merupakan suatu bahan ajar yang berisikan sejumlah bahan ajar yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atas penyampaian informasi. Nah, hingga sampai saat ini pun bahan ajar cetak ini masih sering digunakan. Hal ini dikarenakan bahan ajar cetak masih menjadi media utama dalam paket bahan ajar di sekolah-sekolah yang sifatnya tergolong mudah untuk diperoleh di dalam suatu standar dibandingkan dengan program yang lainnya, seperti ada program komputer, salah satu contohnya. Dan dari jenis ini itu terpecah menjadi 3 ya.
Yang pertama, ada modul. Modul merupakan sebuah bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Dan modul juga bisa disebut sebagai media yang digunakan untuk belajar mandiri, karena di dalamnya telah dilengkapi suatu petunjuk untuk belajar sendiri, yang berisikan dengan materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan juga menarik untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Nah, kemudian yang kedua ada handout, yakni merupakan suatu bahan tulis yang telah disiapkan oleh seorang pendidik untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Dari handout ini biasanya dapat dikutipkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan sesuai dengan kompetensi dasar materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, ada lembar kerja siswa atau biasa disebut LKS. LKS ini termasuk dalam bahan ajar siswa yang terbentuk dengan sangat sederhana karena komponen isinya lebih terfokuskan terhadap pengembangan soal-soal serta bentuk latihan lainnya. Seperti yang kita ketahui sendiri, dalam bentuk LKS ini merupakan suatu bentuk yang benar-benar rancangannya lebih terfokuskan terhadap pengembangan soal, terhadap daya pengetahuan kita gitu ya. Terus juga untuk menguji beberapa keterampilan dari kita juga. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait bahan ajar cetak ini. Kemudian ada juga jenis isi materi atau bahan ajar yang bersifat dari non-cetak. Dari non-cetak ini, cakupannya lebih luas lagi ketimbang dari cetak. Jadi lebih banyak media yang digunakan dari non-cetak ini. Jenis dari non-cetak sendiri merupakan segala bentuk bahan gitu ya, yang digunakan untuk membantu seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemudian dapat dituangkan dalam suatu teknologi yang bersifat non-cetak. Nah, contoh-contohnya itu ada 5 ya. Yang pertama, yakni bahan ajar display. Bahan ajar display ini merupakan suatu bahan ajar yang mempunyai sifat dan karakteristik yang agak berbeda gitu ya, dengan bahan ajar cetak maupun non-cetak. Karena dari isinya meliputi semua materi tulisan ataupun gambar yang dapat ditampilkan di dalam kertas. Contohnya seperti field card, adhesive card, poster, peta, foto, dan juga realia. Kemudian yang kedua, yakni ada overhead transparencies atau bisa disebut sebagai OT. Biasanya hal ini dapat terwujudkan dengan image tekstual dan grafis dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan di depan kelas dengan menggunakan overhead projector. Nah, kemudian ada juga audio. Audio ini merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan melalui lambang-lambang auditif. Jadi dari audio ini kita bisa dilatih suatu kefokusan kita dalam mendengar dan juga memperhatikan secara baik terkait materi apa yang telah dijelaskan melalui audio ini. Kemudian ada juga audio video, ialah sesuatu yang berkenaan dengan apa-apa yang dilihat dengan gambar yang bergerak hidup. Audio video ini seringkali bisa kita temukan atau kita dapati gitu ya dari seorang pendidik dengan melalui rekaman-rekaman yang telah mereka buat. Kemudian yang terakhir ada suatu contoh dalam berbasis komputer. Berbasis komputer ini merupakan suatu bahan ajar yang selalu menggunakan sistem komputer dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin itu saja ya terkait jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, kemudian kita bisa membahas subbab berikutnya, yaitu
ada kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Apa sih kedalaman dan keluasan materi pembelajaran itu? Jadi, untuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ini, konteksnya sangatlah berhubungan dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Nah, dengan demikian, dalam konteks ini, kita bisa memulai suatu perencanaan untuk pembahasan yang akan disajikan kepada peserta didik. Yang tentunya dengan melihat suatu perluasan materi atau dari kedalaman materi yang akan kita bawakan. Hal ini dapat menunjukkan suatu pertimbangan yang akan disajikan kepada peserta didik. Dan tidaklah kita dapat memungkirinya bahwasanya suatu tujuan itu akan diselaraskan dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan begitu, dari tujuan tersebut, kita mampu untuk menentukan suatu kedalaman ataupun keluasan pada isi materi atau bahan ajar yang disajikan. Nah, dengan begitu, kita dapat mengembangkan suatu bahan ajar materi pokok dan komponennya berdasarkan materi yang telah ditentukan. Dan dalam hal ini, maka kedalaman ataupun suatu keluasannya akan berbeda dengan beberapa mata pelajaran yang diampu dari tingkat-tingkat yang lainnya. Jadi dari kedalaman ini, kita bisa menentukan tingkat pengajarannya dengan penyesuaian tingkat yang akan kita sajikan atau kita berikan kepada peserta didik yang menempuh pada tingkat tertentu. Nah, dari hal ini, maka bahan ajar pun dapat memiliki suatu kedalaman dan keluasan yang berbeda dengan menyelaraskan tingkatnya tersebut. Nah, karena itu kedalaman dan keluasan isi bahan ajar ini saling terkait satu sama lain, dan keduanya sangat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan bagi siswa sesuai dengan jenjang di mana siswa berada. Intinya seperti itu. Kemudian perlu diingatkan juga ya, bahwasanya acuan utama dalam penentuan kedalaman dan keluasan isi bahan ajar ini terdapat pada kurikulum, dan khususnya tujuan pembelajaran umum maupun khusus dan topik-topik esensial dari suatu mata pelajaran yang tercantum itu adanya di kurikulum. Nah, untuk subbab berikutnya, yakni ada pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran. Pendekatan mengurutkan materi pembelajaran ini terdiri dari 7 poin yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita pahami. Yang pertama ada hierarki belajar. Hierarki belajar ini merupakan suatu pemunculan gagasan mengenai prasyarat yang dituangkan dalam suatu struktur isi, sehubungan dengan bagian-bagian bidang studi yang dituangkan dalam bentuk prasyarat belajar, yang berarti pengetahuan tertentu harus dapat dikuasai terlebih dahulu sebelum pengetahuan lain dapat dipelajari. Kemudian yang kedua ada analisis tugas. Analisis tugas masih tergolong dalam tipe hubungan prosedural yang memberikan urutan dalam menampilkan tugas-tugas belajar. Dalam hubungannya, prosedural ini menunjukkan bahwa seseorang dapat mempelajari langkah terakhir dari suatu prosedur pertama kali. Jadi untuk prosedur pertama bisa dia langsung melewatinya tanpa mengurutkan prosedur yang lain yang mungkin perlu diutamakan. Dan akan tetapi dalam unjuk kerjanya ia tidak dapat memulai dari langkah yang terakhir. Kemudian ada substantive sequence, yakni merupakan suatu urutan isi pengajaran yang dapat dijadikan sebagai pengajaran yang bermakna bagi pembelajaran, dan pendekatan dari ini berlangsung dengan menggunakan pola umum yang kemudian kekhususkan sebagai strategi utama dalam mengorganisasikan suatu pengajaran. Kemudian ada
kurikulum spiral yakni merupakan suatu urutan pengajaran yang dimulai dengan mengajarkan isi pengajaran secara umum, kemudian secara berkala kembali dengan mengajarkan isi yang sama berdasarkan cakupan yang lebih terperinci. Kemudian ada teori skema. Teori skema ini merupakan suatu urutan dari umum ke khusus. Dan teori ini juga memiliki suatu pandangan bahwa proses belajar sebagai perolehan pengetahuan baru dalam diri seseorang dengan cara menghubungkannya dengan struktur kognitif yang ada. Kemudian ada web teaching, yakni merupakan suatu prosedur yang menata urutan isi bidang studi yang dikembangkan dengan menampilkan pentingnya suatu peranan struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Dan struktur dari isi bidangnya sendiri patut untuk dipelajari. Kemudian pengetahuan baru akan dipelajari juga secara bertahap dengan integritaskan pada struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir ada teori elaborasi. Teori elaborasi ini merupakan suatu pengintegrasian dari sejumlah pengetahuan tentang strategi penataan isi pelajaran yang sudah ada untuk menciptakan suatu model yang komprehensif tentang cara mengorganisasikan pengajaran pada tingkat yang lebih makro. Kemudian yang terakhir ada subbab terkait langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Dalam menentukan suatu materi pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dan memahami langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan. Yang pertama, yakni ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, dari langkah yang pertama ini, perlu kita ketahui juga ada dua fase yang perlu dijalankan. Yang pertama, sebelum penentuan materi pembelajaran, kita seharusnya terlebih dahulu perlu untuk mengidentifikasi suatu aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, dan setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan suatu materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu suatu pencapaiannya. Maksud dari hal ini untuk tidak terjalankan suatu pembelajaran ini secara monoton ataupun hal yang mengulang yang dapat membosankan dalam suatu pembelajarannya. Kemudian langkah yang kedua yakni ada identifikasi dari jenis-jenis materi pembelajaran. Dari identifikasi juga memiliki beberapa pembelajaran yang perlu kita ketahui perbedaannya. Yang pertama, yakni ada materi jenis fakta, yakni merupakan suatu nama-nama objek, nama-nama tempat, orang, lambang, peristiwa yang bersejarah, dan juga nama bagian atau komponen dari suatu benda, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi yang bersifat konsep, yakni merupakan suatu pengertian, definisi, hakikat, dan juga inti dari isinya. Lalu materi dalam jenis prinsip itu merupakan suatu isi dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, dan juga teorema. Sedangkan untuk materi jenis produknya itu merupakan suatu langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu secara urut. Kemudian jenis yang berikutnya ada materi pembelajaran dalam aspek afektif, yaitu meliputi suatu pemberian respon ataupun suatu penerimaan atau bisa disebut juga sebagai apresiasi dan juga internalisasi, dan begitu pun dengan suatu penilaian. Dan yang inti akhirnya dari jenis ini merupakan suatu jenis materi pembelajaran aspek yang bersifat motorik, yakni yang terdiri dari suatu gerakan awal, semi, dan juga rutin. Nah, kemudian setelah dari langkah kedua, ada langkah ketiga yakni untuk memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Dalam memilih jenis materi ini, kita perlu berpijak
dari aspek-aspek yang telah diidentifikasi. Dengan langkah selanjutnya ialah suatu pemilihan dari jenis yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Dengan melakukan suatu pengidentifikasian tersebut, maka akan diajarkan kepada para peserta didik dengan suatu metode yang lebih mudah dipahami dan lebih mendorong untuk lebih ke arah pencapaiannya. Kemudian yang keempat ada memilih sumber dari bahan ajar. Nah, dari memilih sumber bahan ajar ini dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pembelajaran, koran, jurnal, internet, audiovisual, dan juga lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi pengembangan isi materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.